Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bermajelis ilmu bersama. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu kepada jamaah semua mengenai sosial media sebagai jalan menuju surga dan neraka. Jamaah yang dirahmati Allah, telah kita ketahui bahwa pada zaman sekarang ini sosial media sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Penggunaan sosial media di kalangan masyarakat sudah sangat familiar, bahkan digunakan mulai dari anak-anak hingga dewasa, bahkan orang tua. Namun, dalam penggunaan sosial media ada adab-adab yang harus kita penuhi. Di antaranya, yang pertama, niatkan penggunaan sosial media karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala sesuatu tergantung dari niatnya, dan apa yang diperoleh tergantung dari apa yang telah diniatkan. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut, kita dapat mengetahui bahwa setiap tindakan atau perbuatan yang kita lakukan semuanya tergantung dari niat yang ada dalam diri kita. Jika kita niatkan segala perbuatan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak hanya mendapatkan apa yang telah kita niatkan, tetapi kita akan mendapatkan pahala serta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika kita meniatkan suatu perbuatan bukan karena Allah, maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan tersebut. Misalkan saja, kita belajar atau menuntut ilmu, namun niatnya hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus, maka hal tersebut akan memberikan nilai yang bagus, namun kita tidak memperoleh manfaatnya di akhirat. Kemudian yang kedua, adab-adab dalam bersosial media adalah dapat mengatur waktu secara proporsional. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Di sini dapat kita simpulkan bahwa tanda kebaikan dari seorang muslim adalah
dapat memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dalam hal-hal kebaikan. Jadi, jika kita melihat fenomena pada sekarang ini, penggunaan sosial media menyebabkan masyarakat menjadi lupa akan waktu. Waktu hanya digunakan untuk sekedar memposting postingan yang tidak bermanfaat, kemudian men-share hal-hal yang kurang bermanfaat, dan hal tersebut tidak akan menjadikan pahala bagi kita. Bahkan kita dapat mudarat yang sangat banyak dari penggunaan sosial media tersebut jika kita tidak mampu menggunakannya sesuai dengan fungsi dan tujuan kita. Jadi, jamaah yang dirahmati Allah, mari kita gunakan sosial media sewajarnya saja, dan kita bisa menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat. Namun jika sosial media tersebut memang benar-benar kita butuhkan, seperti berjualan online atau belajar secara daring, seperti itu boleh-boleh saja. Namun kita juga harus menggunakan dan tahu batas waktu untuk bersosial media. Adab dalam bersosial media yang ketiga adalah menanamkan kuat-kuat di benak kita bahwa setiap perbuatan kita tidak pernah luput dari pengawasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Qaf ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya, tiada suatu ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jamaah yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa setiap ucapan maupun perbuatan yang kita lakukan akan mendapat pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dan apabila kita menggunakan sosial media kita dalam kebaikan seperti untuk sarana bersilaturahmi, sarana berdakwah, maka hal tersebut akan menjadi ladang pahala kita di akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui setiap perbuatan yang kita lakukan, khususnya kegiatan-kegiatan dalam memanfaatkan sosial media, karena ada dua malaikat yang senantiasa menemani kita di setiap harinya, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Setiap perbuatan baik kita akan dicatat oleh malaikat Raqib, dan setiap perbuatan buruk kita akan dicatat oleh malaikat Atid. Kemudian ada bersosial media yang selanjutnya adalah menjadikan sosial media sebagai media berdakwah dan beramal sholih. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 7-8. Mohon maaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, maka
Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas mengatakan bahwa kebaikan sekecil apapun pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Bahkan sebaliknya, kejahatan sekecil apapun juga akan diperlihatkan balasannya di akhirat kelak. Oleh karena itu, mari jadikanlah sosmed kita sebagai media dakwah dan beramal solih, seperti menge-share hal-hal atau informasi yang bermanfaat, yang bisa membangkitkan motivasi atau semangat kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Jadi selain untuk bahan muhasabah diri kita sendiri, kita juga dapat memberikan sentilan kepada masyarakat sekitar tentang apa yang kita posting tadi. Dan jika ada seseorang yang melaksanakan apa yang telah kita share tadi, maka kita juga akan mendapatkan pahala tersebut. Pahala orang yang melaksanakan tadi tidak berkurang, namun kita juga mendapatkan pahala dari postingan yang kita share tadi. Itulah tadi beberapa adab dalam bersosial media, dan semoga kita semua bisa memanfaatkan sosial media untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan mendapat ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah baik dalam tutur kata maupun dalam perilaku, saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.